Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auril Sabrina Habilah dengan NIM 2101064439 dari kelas PGSD 2021B. Di sini saya akan melakukan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Untuk soal yang pertama, jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Jawaban saya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu terdapat konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dasar pemikiran, dan juga gagasan mengenai wujud kehidupan. Pandangan hidup itu adalah kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, diyakini kebenarannya, dan juga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu sering disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, dan juga petunjuk hidup. Makna Pancasila sendiri sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu adalah Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk arah segala tindakan atau aktivitas masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, segala sikap dan juga perilaku masyarakat Indonesia itu harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Adapun contoh implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa, menjalani perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Lalu yang kedua, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan juga lainnya. Dan yang ketiga, saling bekerja sama untuk menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, menjalankan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama. Dan yang kelima, mengedepankan sikap adil antar sesama manusia. Lalu untuk soal yang kedua, sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Jawaban saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajahan Belanda itu tidak berhasil. Di antaranya yaitu yang pertama, bangsa Indonesia belum memiliki tujuan yang jelas dan juga tidak serentak. Para kelompok pejuang bangsa Indonesia itu dalam mengusir penjajahan Belanda belum memiliki tujuan yang jelas. Mereka melakukan perlawanan karena merasakan ketidakadilan Belanda, sehingga perlawanannya tidak serentak dan hal ini tentunya berpengaruh pada hasil perlawanannya. Lalu yang kedua, pertempuran yang dilakukan itu masih bersifat kedaerahan. Pertempuran yang masih bersifat kedaerahan ini memiliki kekuatan yang tidak maksimal. Akibatnya, pertempurannya dapat mudah dipatahkan oleh Belanda. Lalu yang ketiga, pertempuran yang dilakukan bergantung pada pemimpin. Karena pertempuran atau perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia itu bergantung pada pemimpin, maka apabila ketika pemimpin itu ditangkap oleh Belanda, otomatis perjuangan yang dilakukan pejuang bangsa Indonesia itu juga akan berhenti. Yang keempat, bangsa Indonesia itu belum memiliki persenjataan yang canggih. Jika dibandingkan dengan persenjataan Belanda, persenjataan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu kalah canggih. Bangsa Belanda itu sudah menggunakan senjata berupa senapan dan bahkan sudah menaiki kendaraan yang berlapis baja. Sedangkan bangsa Indonesia itu masih menggunakan senjata yang bersifat tradisional dan juga sederhana seperti bambu runcing, golok, cerulit, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia itu mudah dikalahkan oleh militer Belanda. Lalu yang kelima, adanya politik adu domba atau yang disebut divide et impera oleh Belanda. Belanda itu melakukan politik adu domba dengan tujuan untuk memecah kekompakan dan kesatuan rakyat. Hal ini akan membuat Belanda dengan mudah untuk menguasai dan memonopoli perdagangan dan rempah-rempah di Nusantara, di Indonesia. Lalu soal yang ketiga,
Setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPK itu membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945, yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan juga golongan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Jawaban saya, permasalahan yang menjadi pro dan kontra antara golongan nasionalis dan juga golongan agamis pada Piagam Jakarta itu terletak pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan adanya 7 kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini yang menyebabkan pro dan kontra antara golongan nasionalis dan juga golongan agamis. Golongan nasionalis ini menilai bahwa ketujuh kata tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia. Karena di Indonesia, masyarakatnya itu tidak hanya menganut agama Islam saja, namun ada masyarakat yang menganut agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Selain itu juga muncul utusan kelompok dari tokoh masyarakat timur yang mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia apabila rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta tersebut tetap menggunakan 7 kata tersebut. Maka solusi dari masalah tersebut, setelah melalui diskusi yang panjang antara golongan nasionalis dan juga golongan agamis dan juga terjadi pembujukan terhadap tokoh-tokoh agama Islam, pada akhirnya 7 kata pada sila pertama yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini dihilangkan dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan ini telah diterima oleh sidang PPKI. Dan akhirnya Piagam Jakarta yang sudah mengalami perubahan tersebut ditetapkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, untuk nomor 4, jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Jawaban saya, permasalahan-permasalahan sosial itu selalu ada dalam suatu masyarakat ataupun negara. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut dibutuhkanlah yang namanya moral. Pembentukan moral itu diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengarahkan, membimbing, dan melembagakan nilai-nilai moral, mendidik, membina, membangun akhlak serta perilaku seseorang agar orang yang bersangkutan itu terbiasa untuk mengenal, memahami serta menghayati sifat-sifat baik atau aturan-aturan moral yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga orang tersebut bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Lalu supaya hubungan manusia dalam masyarakat dan negara itu terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakan norma-norma yang bersumber pada nilai-nilai dan moral masyarakat melalui keempat tahapan, yaitu yang pertama cara atau yang disebut dengan usage, yaitu menunjuk pada suatu kegiatan. Lalu yang kedua kebiasaan atau folkway, yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Yang ketiga tata kelakuan atau mores, yaitu kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Lalu yang keempat adat istiadat atau custom, yaitu tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola masyarakat disertai sanksi-sanksi tertentu. Untuk soal yang kelima, bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Jawaban saya, di era globalisasi ini terdapat banyak ideologi-ideologi lain yang merasuki segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia, baik itu masyarakat dewasa ataupun anak bangsa. Hal ini menyebabkan ketahanan ideologi Pancasila itu diuji.
Posisi Pancasila di antara ideologi-ideologi lain ini cukup terancam. Maka dari itu masyarakat harus waspada dan juga cermat agar kita tidak mengikuti arus ideologi-ideologi tersebut yang mulai berkembang di masyarakat. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia itu harus memposisikan ideologi Pancasila lebih tinggi daripada ideologi-ideologi lain yang sekarang mulai berkembang di tengah masyarakat. Kita juga harus tetap menerapkan fungsi-fungsi Pancasila dengan baik seperti sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, sebagai kepribadian bangsa, ideologi nasional, sebagai sumber nilai, dan yang lainnya. Kita itu sebagai warga masyarakat juga harus bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah era globalisasi ini, agar nantinya ideologi Pancasila itu tidak terkikis oleh ideologi-ideologi lain yang sekarang mulai berkembang di tengah masyarakat. Baik, itu dia ujian tengah semester mata kuliah pendidikan Pancasila yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.